Musuh kerendahan hati adalah kesombongan. Kerendahan hati adalah salah satu kualitas mulia yang seringkali dipuji dalam berbagai budaya dan agama. Seseorang yang rendah hati memiliki kemampuan untuk menghargai orang lain, tidak merasa lebih unggul, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan dirinya. Namun, sebaik dan seindah apapun kerendahan hati itu, ia memiliki musuh yang paling berbahaya, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah lawan dari kerendahan hati. Ia muncul ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, lebih unggul, atau lebih penting daripada orang lain. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga merusak perkembangan diri dan spiritualitas seseorang. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana kesombongan menjadi musuh utama kerendahan hati dan mengapa penting bagi kita untuk selalu waspada terhadapnya. 1. Kesombongan, perasaan superioritas yang menyesatkan. Kesombongan adalah perasaan superioritas yang salah dan menyesatkan. Seseorang yang sombong merasa dirinya selalu benar, lebih pandai, lebih sukses, atau lebih layak daripada orang lain. Dalam situasi seperti ini, ego seseorang menjadi sangat besar sehingga sulit bagi mereka untuk melihat kebenaran, apalagi menerima kritik atau masukan dari orang lain. Kerendahan hati, di sisi lain, adalah kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seseorang yang rendah hati menerima bahwa mereka tidak sempurna dan terbuka untuk belajar dari orang lain, bahkan dari mereka yang mungkin dianggap lebih rendah dalam hal status atau kemampuan. Perbedaan utama antara kerendahan hati dan kesombongan adalah bahwa kerendahan hati mengakui bahwa semua orang sama berharganya, sedangkan kesombongan membangun dinding yang memisahkan diri dari orang lain. 2. Kesombongan membuat kita sulit belajar. Salah satu bahaya terbesar dari kesombongan adalah bahwa ia menghalangi kita untuk belajar dan berkembang. Seseorang yang merasa sudah mengetahui segalanya tidak akan tertarik untuk mendengarkan pendapat orang lain atau mencari pengetahuan baru. Sikap seperti ini menghentikan proses pembelajaran yang seharusnya berkelanjutan sepanjang hidup. Sebaliknya, kerendahan hati mendorong kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Orang yang rendah hati tahu bahwa masih banyak yang perlu dipelajari, baik dari pengalaman pribadi maupun dari orang lain. Mereka tidak takut mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya dan terus berusaha memperbaiki diri. Dalam jangka panjang, sikap rendah hati ini justru membawa kemajuan yang lebih besar daripada sikap sombong yang stagnan. 3. Kesombongan merusak hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kesombongan seringkali menyebabkan keretakan hubungan. Orang yang sombong cenderung memandang rendah orang lain, berbicara dengan nada merendahkan, dan sulit bekerja sama. Mereka tidak menghargai pandangan atau kontribusi orang lain karena merasa diri mereka lebih unggul. Akibatnya, hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja menjadi renggang dan penuh konflik. Di sisi lain, kerendahan hati menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Orang yang rendah hati cenderung lebih menghargai perbedaan, mau mendengarkan, dan bersedia bekerja sama dengan siapa saja. Mereka tidak memandang rendah orang lain, melainkan melihat potensi dan nilai dalam setiap individu. Hubungan yang dibangun atas dasar kerendahan hati cenderung lebih kuat dan sehat. 4. Kesombongan menghancurkan kebahagiaan. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak kebahagiaan diri sendiri. Seseorang yang sombong seringkali merasa tidak pernah puas, selalu ingin lebih dari yang sudah dimiliki, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain.
Rasa puas yang datang dari kesombongan hanya bersifat sementara, karena akan selalu ada orang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih berprestasi. Kerendahan hati, di sisi lain, membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lebih langgeng. Orang yang rendah hati tahu bagaimana menghargai apa yang mereka miliki dan tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka merasa puas dengan pencapaian mereka dan tidak terlalu terpengaruh oleh pencapaian orang lain. Kebahagiaan yang muncul dari kerendahan hati adalah kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari pengakuan eksternal. 5. Kesombongan dan kejatuhan. Dalam banyak cerita, baik dalam sejarah maupun mitologi, kesombongan seringkali menjadi awal dari kejatuhan seseorang. Ketika seseorang merasa terlalu tinggi dan tidak tersentuh, mereka menjadi ceroboh, tidak waspada, dan pada akhirnya jatuh dari posisi mereka yang semula tinggi. Dalam banyak kasus, kesombongan menghancurkan karir, hubungan, atau bahkan kehidupan seseorang. Kerendahan hati, di sisi lain, adalah perlindungan dari kejatuhan. Dengan bersikap rendah hati, kita tetap berpijak pada kenyataan dan tidak terbuai oleh kesuksesan sementara. Orang yang rendah hati tetap waspada dan bersedia untuk terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh, bahkan ketika mereka berada di puncak kesuksesan. Kerendahan hati adalah kekuatan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang menjaga kita tetap berpijak pada realitas dan menghargai orang lain. Kesombongan mungkin memberikan perasaan superioritas sementara, tetapi pada akhirnya, ia hanya membawa kehancuran. Dengan rendah hati, kita membuka pintu untuk hubungan yang lebih baik, pembelajaran yang berkelanjutan, dan kebahagiaan yang sejati. Musuh utama kerendahan hati adalah kesombongan, dan kita harus selalu waspada terhadapnya. Kesombongan bisa muncul tanpa kita sadari, terutama ketika kita mulai merasa puas atau lebih baik dari orang lain. Namun, dengan selalu mengingat nilai kerendahan hati dan bersikap rendah diri, kita dapat menghindari jebakan kesombongan dan terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita.